Setelah memeriksa kurang lebih 40 saksi, terdapat 3 alat bukti dan juga 1 surat, polisi akhirnya menaikkan status Panji Gumilang sebagai tersangka. Lantas seperti apa pandangan dari penasihat Kapolri Arianto Sutadi? Kita akan temukan faktanya. Bersama saya saat ini penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Setelah 2 Agustus Pak, ini Panji Gumilang yang beberapa waktu lalu sempat kita bahas juga sudah dinaikkan statusnya oleh Barreskrim. Saat ini sudah berstatus sebagai tersangka. Ini setidaknya kemarin yang dijerat ada 3, yakni kurang lebih penistaan agama, kemudian juga ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong. Kalau melihat proses dari penetapan tersangka ini, pandangan dari Pak Arianto sendiri seperti apa? Saya kira ya sudah tepat ya, polisi menetapkan jadi tersangka itu sudah sesuai dengan harapan publik ya, yang mendesak supaya keadilan ditegakkan gitu ya. Jadi supaya seakan-akan tidak ada orang yang kebal hukum kan gitu kan. Nah sekarang sudah terjawab lah untuk itu, keraguan publik selama ini meragukan polisi mau serius apa tidak gitu. Sempat disoroti karena lambat waktu itu ya Pak ya. Kan, gitu. Tapi saya pikir, kemarin saya sampaikan, kira-kira alat bukti itu udah cukup lah sebetulnya, lebih dari cukup sebetulnya gitu. Kemarin karena ini lebih hati-hati, karena ini masalahnya sudah nasional dan kemudian menimbulkan kegaduhan antara 2 pihak yang cukup besar, sehingga polisi tidak mau gegabah gitu ya, sehingga dia mau menentukannya pun sangat lama. Dan kemudian kemarin alhamdulillah ketika dipanggil nggak mau, kemudian datang mau, kemudian diperiksa, saya yakin sudah pasti jadi tersangka, sudah pasti gitu. Sempat disinggung mengenai alat bukti oleh Pak Arianto tadi. Dari polisi sendiri juga sudah menjelaskan bahwa 3 alat bukti dan juga 1 surat, Pak. 3 alat bukti ini adalah dari saksi ahli, kemudian bukti elektronik, keterangan saksi, surat dari MUI juga. Ini sudah tepat ya kalau menurut Pak Arianto? Tugas polisi kayaknya sih sudah ya, sebagian sudah selesai ya untuk menjerat untuk pasal-pasal yang 3 itu tadi. Penodaan, kemudian menerbitkan berita bohong dan sebagainya itu tadi. Jadi polisi sudah lumayan nih 1 selesai, tapi dia masih banyak lagi karena tuduhan-tuduhan yang kepada Panji Gumilang itu kalau dari saksi-saksi itu kan banyak banget itu kan. Saya dulu mengatakan belasan pasal bisa diterapkan di situ gitu. Betul kalau mau gitu. Nah itu nanti untuk langkah berikutnya. Gitu. Dari sekian banyak ini kalau Pak Arianto melihat ini bagian mana yang cukup kuat gitu mendorong agar Panji Gumilang ini ditetapkan sebagai tersangka, karena dari pembicaraan sebelumnya Pak Arianto kita masih ingat kalau berbicara mengenai penistaan, penodaan ini sebenarnya cukup tricky begitu ya kalau bahasanya Pak Arianto, karena berkenaan juga dengan tafsir. Nah ini part mana Pak yang bisa dikatakan sebagai jurus polisi menetapkan Panji sebagai tersangka? Itu tadi kan sekarang kan dulu LP-nya kan penodaan agama kan, tapi kemudian polisi mengumumkan bahwa itu ada penyiaran berita bohong. Nah, jadi polisi sekarang sudah melapis ini, tidak hanya penodaan agama toh, tapi ada penyiaran berita bohong, yang gitu kan, gitu. Itu pidana, hukum pasal pidana, bukan penodaan, bukan pasal penodaan, tapi penyiaran berita bohong. Makanya masuk juga undang-undang ITE itu tadi kan, gitu. Nah itu, jadi kalau tadinya kalau seandainya itu hanya kepada penodaan saja dengan menunggu keterangan dari MUI itu tadi ya, MUI pasti akan menerangkan bahwa dia memberikan fatwa, tapi dia nggak berani tegas ini apakah ini melanggar atau apa, itu pasti nggak akan berani tegas karena ukuran untuk itu tuh sulit. Ukuran untuk penafsiran ini menurut agama apa tidak itu kan sangat kayak pasal karet itu kan gitu kan. Itu jadi kalau hanya itu yang disasar, saya khawatir itu nanti bisa lepas dia. Tapi kalau untuk yang penyebaran berita bohong itu gampang sekali dicarikan buktinya kan. Apa yang diomongkan di situ ternyata kenyataannya nggak begitu kan gitu kan. Artinya masih ada kasus-kasus lain yang memang harus dicermati oleh pihak kepolisian, termasuk yang saat ini dalam proses penyelidikan ya Pak ya, tindakan TPPU, kemudian TPPU juga yang belakang ini undang-undang TPPU kan baru ya. Nah itu sangat telak itu menurut saya karena track recordnya itu nggak bisa dihapus gitu. Panji Gumilang bisa ngomong lah, oh saya ini nggak pernah menerima dana, saya ini berdikari gitu. Nanti kalau ditanya dari mana duit sekian triliun itu, gitu kan? Bukan dari warisan juga, bukan dari usaha kan gitu kan? Kemudian dari mana? Sementara di sini ada orang ngomong, wah itu dulu saya diperes PAI, kan itu bisa dilingkan ke situ seakan-akan gitu. Nah itu jadi kalau untuk yang TPPU itu kelihatannya bagi Panji berat untuk menangkis gitu ya, dan bagi polisi mudah untuk membuktikan sepanjang apa yang disampaikan itu tadi
diomongkan oleh saksi, kemudian didukung dengan alat bukti yang bisa dibuktikan di lapor bahwa itu memang betul-betul mendukung gitu. Kalau transaksi misalnya gini ya, transaksi dari rekening nomor berapa ke berapa, siapa yang mengirim, siapa yang menerima, untuk apa dana itu, kan itu clear kalau di dalam itu. Tapi memang ini butuh waktu yang banyak dan lama kan. Lantas pertimbangan apa yang kemudian ini membuat polisi ini tersangka ini akan ditahan, yang ini tidak ditahan dulu? Karena kalau kita ingat dulu sama-sama kasus penistaan agama, Ahok dulu kan nggak langsung ditahan juga, betul ya Pak Arianto, ya sedangkan Panji Gumilang sudah resmi ternyata ditahan di rutan Bareskrim. Kalau itu perlu pemahaman apa yang dinamakan penahanan ya. Penahanan itu menurut KUHP diatur di situ ya. Dalam hal penyidik itu membutuhkan orang itu gitu ya, untuk supaya bisa mudah disidik gitu, dan kemudian dia tidak dikhawatirkan melarikan diri, tidak dikhawatirkan mengulangi perbuatan, tidak dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, maka penyidik boleh atau dapat untuk melakukan penahanan. Nah, jadi polisi kemarin melihat kan Panji Gumilang sudah jadi tersangka. Nah, sekarang supaya dia nanti, kemarin dia dipanggil pertama kali dia ngomongnya sakit, tapi kenyataannya kan sehat gitu kan ya. Jadi pasti polisi punya dugaan ini kalau nggak saya tahan nanti bisa lari dia kan, itu kan dia bohong kan, atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Buktinya kan seperti kemarin ditanyakan, Pak itu kalau gimana dia udah gini kan, kalau dia masih nantang-nantang gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia masih mengulangi perbuatan yang, kalau itu sekarang kan ngomong berita bohong yang menimbulkan keonaran, dia kan mengulangi lagi itu kan. Ya itulah kemudian polisi udah ditahan aja gitu. Iya. Pertimbangannya ada 3 itu tadi. Baik, Pak Arianto, terima kasih atas waktunya, atas penjelasannya semuanya. Sehat selalu Pak Arianto. Terima kasih. Kita temukan fakta selanjutnya pemirsa.